Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam channel Rusdi Mengaji. Kali ini kita akan mencoba masuk ke dalam ilmu tafsir ya, tafsir Al-Quran. Kita mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Pertama-tama kita bedah dulu ya menurut bahasanya. Jadi kalimat Bismillah itu ada dalam ayat pertama ini ada beberapa kata-kata. Pertama adalah bi ya, bi, lalu ismi, lalu Allah, lalu Ar-Rahman, dan terakhir Ar-Rahim. Jadi paling tidak ada 5 ya. Pertama-tama kita coba membedah kata bi ya. Bi itu artinya itu dengan ya. Nah, keunikan kata bi dalam surat Al-Fatihah ayat pertama ini adalah satu-satunya ayat yang diawali dengan bi ya, dengan bi yang artinya adalah dengan. Dan keunikannya adalah ayat ini tidak memiliki sambungan kata lainnya, karena kata bi itu atau dengan itu artinya adalah itu kata sambung ya, bisa menyambung dua kalimat, dua kata. Nah, keunikan di kata Bismillah ini itu tidak ada dua kata sambung, tapi hanya ada satu kata, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sambungan katanya itu tidak ada. Nah, uniknya itu ada di sini. Contoh penggunaan bi ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang artinya dengan itu bisa menghubungkan dua kata. Belajar dengan baik. Itu dua kata yang penghubung dua kata. Kemudian ada juga yang menggabungkan dua kalimat ya. Contohnya adalah berolahraga dengan riang gembira. Nah, seperti itu. Itu menggabungkan dua kata. Dan kalimat dengan ini ketika disambung dengan dua kata itu maknanya adalah penjelasan. Jadi kalimat yang sebelumnya yang pertama itu ketika digabungkan dengan dan, maka maknanya akan menjadi lebih jelas. Contohnya misalnya adalah film itu bagus dengan didukung televisi yang bagus. Nah, jadi awalnya itu bagus, ketika memiliki kata dengan itu maka jadi seseorang itu bisa lebih memahami bagusnya itu di mana. Oh, salah satu bagusnya itu dengan medianya yang bagus juga ya, seperti itu fungsi kata bi ya, atau dengan ya. Kemudian kata berikutnya adalah ismi. Nah, itu artinya adalah nama. Kalau dalam Arabnya itu adalah artinya nama. Salah satu keunikan ya jika kita membahas tentang nama itu, di Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang nama, yaitu merunut pada awal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam. Nah, orang yang pertama kali diajari nama-nama benda itu adalah Nabi Adam. Nah, jadi ketika Allah menciptakan malaikat, jin ya, itu mereka semua tidak Allah ajarkan tentang nama-nama benda. Dan nama-nama benda itu baru muncul di dunia ini ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Nah, seperti itu.
sebelum sebelum adanya Nabi Adam, nama benda itu belum memiliki nama ya. Baik malaikat maupun iblis itu tidak mengerti, ya tidak paham apa nama benda, seperti contohnya misalnya ada matahari. Mereka tidak tahu itu bendanya apa. Jadi mereka hanya tahu itu adalah matahari, tapi mereka tidak menamainya. Nah, awal mula penamaannya itu adalah ketika Allah itu mengajarkan pada Nabi Adam, benda ini namanya adalah ini, benda itu adalah itu. Nah, keunikan dari nama itu baru terangkai ketika ada kesepakatan dari minimal dua belah pihak ya. Contoh ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ya, benda itu namanya matahari. Nah, jika Nabi Adam itu menolak bahwa itu bukan matahari, maka tidak akan mencapai persamaan bahwa itu namanya adalah matahari. Jadi intinya adalah Nabi Adam itu ketika diajarkan oleh Allah itu, ia harus memiliki ketundukan, tunduk bahwa itu adalah nama bendanya adalah matahari. Nah, ketika kedua belah pihak ini sama-sama menyetujui, nah, maka ditentukanlah bahwa nama benda itu adalah benda yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian ya, langkah selanjutnya adalah Allah memerintahkan Nabi Adam itu untuk mengajarkan kepada para malaikat dan para jin ya. Nah, sama prosesnya seperti yang sebelumnya. Nabi Adam pun ketika mengajarkan kepada malaikat itu, malaikat pun harus menyetujui ya tentang benda yang diajarkan gitu. Jadi intinya adalah nama itu baru dapat dikatakan sebuah nama ya jika antara penyampai pesan dengan yang menerima pesan itu harus sepakat dengan nama yang ditentukan tersebut. Keunikan lainnya adalah ada sebuah buah ya. Buah itu yang tidak disepakati oleh Allah dan Nabi Adam ya. Nah, karena ketidakkesepakatan ini, maka buah itu dikatakan buah terlarang. Tapi Nabi Adam tidak tahu buah apa itu namanya. Di Al-Quran juga dijelaskan hanya jangan mendekati buah pohon ini ya, seperti itu. Nah, di sini terjadi ketidaksepakatan antara Allah dengan Nabi Adam. Kemudian justru kesepakatan itu terjadi ketika Nabi Adam itu berbincang dengan setan ya, dan setan itu menamai buah tersebut buah kuldi. Nah, setan itu mengatakan buah itu namanya buah kuldi, lalu Nabi Adam menyepakati bahwa oh, buah ini adalah kuldi. Nah, jadi proses pernamaan itu ya berlangsung kurang lebih seperti itu, sehingga untuk menciptakan suatu nama ya, entitas, makanya memang harus ada kesepakatan dari minimal dua belah pihak seperti itu ya. Kemudian arti lain dari isim itu bermakna simbol ya. Nah, simbol, kenapa ini menjadi simbol? Karena ketika nama itu tercipta, nama itu secara umum kita sebut itu esensi ya. Nah, esensi itu adalah sejatinya adalah sebuah simbol ya, simbol yang digunakan untuk dapat digunakan untuk mencakup semua esensi yang ada di suatu entitas tersebut. Contoh, jika kita mengatakan tentang matahari ya, itu simbolnya adalah kalau dengan tulisan ya matahari, kalau simbol bentuk gambar mungkin lingkaran ada cahayanya. Nah, itu simbol matahari seperti itu. Dan ketika seseorang menemukan simbol seperti itu, maka entitasnya akan tergambar ya. Oh, matahari itu bercahaya, panas, muncul di siang hari, dan esensi-esensi lainnya akan tercakup dari sebuah nama. Nah, itu salah satu fungsi lain dari nama ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah isim itu bisa dikatakan sebagai identitas ya. Nah, apa bedanya antara simbol dengan identitas? Kalau simbol itu
berhubungan dengan pemahaman. Ketika seseorang menggunakan simbol, maka ia akan berusaha memahami tentang tentang nama suatu benda ya, atau sesuatu entitas ya. Nah, ketika digunakan simbol itu nanti tujuannya adalah untuk pemahaman. Oh, benda ini esensinya ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu bisa diperdalam lagi. Nah, itu fungsi simbol. Bedanya dengan identitas adalah identitas itu hanya sebatas pada pengetahuannya. Jadi seseorang yang mengetahui esensi yang sifatnya identitas, maka ia hanya akan mengetahui beberapa poin inti yang dimiliki oleh benda tersebut yang berfungsi bagi dia. Contohnya pada KTP yang jelas ya. Nah, ketika seseorang membahas tentang KTP, itu adalah identitas, pemahamannya itu hanya terbatas pada nama, agama, tanggal lahir, terus domisili ya, hanya sebatas pada inti-inti pokok dari esensi yang ingin diketahui. Nah, bedanya dengan simbol itu nanti lebih mendalam. Namanya siapa, asalnya dari mana, agamanya apa, wilayah di mana, orang tuanya siapa, sudah berumah tangga apa belum, golongan darahnya apa. Nah, lebih spesifik lagi kalau berhubungan dengan simbol itu ya. Kemudian dari kata bismillah itu ada bismillah. Nah, ada kata Allah. Nah, berikutnya kita bahas tentang Allah. Nah, salah satu dari isim nama yang sebelumnya kita bahas itu di ayat pertama ini adalah ditujukan kepada Allah. Apa itu Allah? Ya, Allah itu adalah sebuah nama bagi Tuhan ya. Mungkin satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta ini yang memiliki nama ya Allah ya. Dan ini sudah disepakati oleh mayoritas agama mungkin. Karena setiap agama itu memiliki Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan hampir semua agama itu mereka tidak memiliki nama pada Tuhan sang pencipta ini. Hanya di Islam yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta ini namanya adalah Allah. Seperti itu. Jadi Allah adalah nama bagi Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian salah satu sifat dari Allah itu adalah goib. Maksudnya goib apa? Tidak diketahui, tidak nampak, tidak diketahui. Intinya adalah tidak terjangkau oleh pandangan, oleh panca indera dan pemikiran manusia ya. Ketika sesuatu esensi itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal manusia, maka itu dikatakan goib. Nah, seperti itulah Allah ya. Allah itu dikatakan goib karena pertama manusia belum bisa melihatnya. Lalu kedua adalah Allah itu tidak bisa dibayangkan. Nah, karena itulah Allah itu masih dikatakan ghaib ya. Dikatakan ghaib seperti itu. Walaupun ada beberapa gambaran tentang Allah itu, tapi jika sesuatu gambaran itu masih belum terdata ya, belum bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu tetap disebut ghaib ya, seperti itu. Lalu salah satu sifat dari Allah itu ya, memiliki 99 esensi. Nah, ini yang kita sebut itu sifat ya. Tapi kalau dari bahasa saya sendiri itu namanya itu mungkin ke arah esensi ya. Salah satu dari esensinya adalah memiliki 99 esensi. 99 esensi ini jika dikaji itu nanti ujung-ujungnya adalah berhubungan dengan alam semesta sendiri.
seperti di ayat ini ya, ada dua diantaranya di ayat ini itu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, untuk mengetahui sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, otomatis cara mengkajinya itu adalah dengan alam semesta. Nah, seperti itu pendekatannya. Jadi untuk mengkaji 99 esensi ini, kita harus menggunakan bukti yang ada di alam semesta. Karena sifat dari Allah itu masih ghaib. Ya, seperti itu. Ketika Allah dikatakan ghaib, ya, tapi Allah itu ada. Ya. Salah satu sifat Allah itu ada. Nah, dari mana cara kita memastikan bahwa Allah itu ada? Nah, tentu kita dapat buktikan dengan adanya ciptaan. Seperti itu. Sebelumnya di video sebelumnya ya, saya sudah pernah membuat penjelasan tentang apakah Allah itu ada, ya kan? Apakah Tuhan itu ada? Ya, di situ dijelaskan bahwa tidak mungkin ada ciptaan yang tercipta dengan sangat rumit, komplit gitu ya, terjadi secara kebetulan. Pasti ada penciptanya. Tidak usah alam semesta ya. Contohnya, tidak ada satupun ilmuwan jenius di dunia ini yang bisa yang akan mengatakan bahwa komputer itu lahir dengan sendirinya secara kebetulan. Tidak akan ada. Dan komputer itu tidak lebih rumit dari rancangan pembuatan satu sel di dalam tubuh manusia. Karena itu, jika komputer yang sudah rumit menurut manusia itu sendiri saja, itu tidak mungkin tercipta sendiri. Apalagi yang menciptakan sel. Sebuah sel saja itu begitu sangat rumit ya. Jadi ya Allah itu sudah pasti ada, Tuhan itu sudah pasti ada ya, berdasarkan penciptaan yang dapat kita lihat. Kemudian ada Allah itu maha kuasa. Dari mana Allah dikatakan maha kuasa? Ya karena ada yang namanya hukum alam ya. Hukum alam itu seperti apa ya? Air itu pasti akan turun ke tempat yang lebih rendah. Nah, seperti itu gambaran hukum alam ya. Jika Allah itu tidak memiliki kuasa, maka air itu bisa saja bergerak ke atas, ke kanan, atau ke kiri. Tapi air itu mengikuti hukum alam, yaitu akan jatuh ke tempat yang lebih rendah. Atau seperti angin yang akan berhembus dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Nah, tidak ada angin yang berlaku sebaliknya, dari suhu rendah ke tinggi, atau dari suhu yang tinggi ke suhu yang tengah-tengah, tidak mau ke yang rendah, atau ya hukum-hukum lainnya. Alam itu tunduk pada satu hukum, ya hukumnya seperti itu. Padahal ada banyak pilihan yang bisa dipilih oleh angin sendiri ya sebenarnya. Kalau misalnya alam semesta ini tidak diatur dalam hukum yang namanya hukum alam, itulah bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Kemudian Allah itu maha menjaga ya. Buktinya apa bahwa Allah maha menjaga? Nah, bayangkan ketika kita ya punya anak ayam, 10 anak ayam ya, kita taruh empan makanan ya di dalam kandang, dilepas 10 anak ayam, kita tinggal sama 1 hari saja, maka kandang ayam itu kan berantakan ya. Nah, akan berantakan tidak karuan ya. Itu tanda bahwa ayam-ayam itu tidak dijaga. Nah, kita lihat bagaimana alam semesta ya. Matahari, bumi itu berputar selalu 24 jam, tidak kurang tidak lebih, disertai bulan yang mengitari, yang berrevolusi ya selama 300
65 dikurang 11 hari ya, seperti itu. Dan itu pasti. Dan semua benda-benda di luar angkasa itu beredar sesuai waktu yang telah ditentukan ya. Artinya apa? Artinya alam semesta ini ada dalam keseimbangan, dalam sebuah penjagaan. Ibaratnya kalau kita punya kandang ayam, tadi ada 10 ayam di kandang ya. Ketika ada ayam yang ingin merusak ya tatanan, seperti misalnya ia menceker-ceker makanan, maka kita pisahkan, jangan diceker, jangan diberantakin ya. Lalu ada yang berkelahi ya, misalnya, lalu kita pisahkan. Nah, ketika seseorang menjaga kandang ayam itu, maka ayam-ayam itu akan teratur ya, bersih, rapi. Nah, ayamnya akan tertib. Nah, seperti itu. Itu gambaran bahwa kandang ayam itu ada yang menjaga. Nah, apalagi alam semesta yang jangankan ada kerusakan, kelalaian dalam penjagaannya. Bahkan jika matahari itu bergeser 0,00001 mili saja ya, itu dalam beberapa putaran berikutnya bisa ratusan atau ribuan atau mungkin puluhan ribu putaran berikutnya, itu pasti akan terjadi pergeseran yang memicu tabrakan ya. Bayangkan penjagaannya seketat itu gitu, di alam semesta. Nah, itulah salah satu bahwa Tuhan itu ya Allah itu maha menjaga ya, seperti itu. Itu tadi ketiga ya. Bismillahi, masuk ke Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Nah, kata Ar-Rahman itu maha pengasih. Kalau secara bahasa Indonesia kasih itu memberi ya. Nah, memberi seperti itu. Dan pemberian itu ya, Allah itu ketika memberi itu tidak pandang bulu ya. Mau itu orang jahat, mau itu orang baik, beriman, kafir, kaya, miskin, darah biru, darah merah ya, itu diberi itu tidak pandang-pandang ya, semua diberi. Ketika seseorang, contohnya seorang ibu mengandung bayi ya, itu ibu itu tidak mengusahakan bayi itu mendapatkan nikmat ya dengan cara misalnya ia memberi makan ke dalam janinnya. Itu sang ibu hanya makan saja, makan untuk dirinya sendiri, dan janin itu mendapatkan nikmat itu secara otomatis deh, tidak perlu dipinta, otomatis ia mendapatkan rizki. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan itu maha pengasih. Dan kita bayangkan itu hanya manusia. Bayangkan ada berapa miliar penduduk manusia di bumi. Itu baru manusia ya. Lalu kita bandingkan ada lagi hewan-hewan ya. Kucing, ada berapa miliar kucing. Kemudian ke hewan berikutnya misalnya angsa, ada berapa. Itu bayangkan semua makhluk-makhluk itu seluruhnya itu diberi ya. Tanpa dipinta itu diberi. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu maha pengasih ya. Kalimat maha itu tidak ada tandingannya. Tidak akan ada yang bisa menandingi ketika memiliki gelar maha. Contoh suatu ketika ada juga di sebuah hadis ya tentang Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu memiliki harta yang begitu banyak ya, sampai mungkin ia menguasai seluruh harta di bumi ya. Karena begitu banyaknya harta di bumi, Nabi Sulaiman itu memiliki niat ingin berinfak ya, menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya itu kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Dan Allah katakan tidak akan bisa. Dan kemudian Allah menunjukkan bahwa kekayaan Nabi Sulaiman itu tidak bisa digunakan untuk memberi makan ya seluruh makhluk di bumi. Ditunjukkannya dengan apa? Dengan ia diperintahkan untuk membuat hidangan ya untuk hewan. Ketika hidangan itu sudah siap,
lalu hewan itu hidangan itu dimakan ya oleh sebuah ikan raksasa ya, mungkin sejenis paus ya, ukuran begitu besar, melahap semua makanan tersebut. Itu hanya seekor ikan. Dan kemudian ikan raksasa itu, ikan ya mungkin ikan paus itu ya, yang besar seperti itu, tiba-tiba muncul lagi ikan yang lebih besar dari ikan paus itu, memakan ikan paus. Ya di situ sungguh mengejutkan ya. Bahkan orang yang memiliki kekayaan di dunia ini tidak bisa memberi makan seekor ikan saja ya. Seekor ikan. Nabi Sulaiman itu tidak bisa mengenyangkan seekor ikan, yang pada akhirnya Allah juga yang memberi makan ikan yang lebih besar dari paus itu dengan paus itu sendiri. Ya, seperti itulah. Jadi ketika Allah dikatakan Maha Pengasih ya karena memang tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menandingi pemberian yang Allah miliki. Dan seperti itu pemberiannya itu diberikan pada siapapun. Ketika ada seorang pembunuh sekalipun, ketika ia membunuh ya, maka Allah tetap memberikan rizkinya ya. Anggaplah ia mendapatkan rizki itu masih ada waktu 10 tahun, maka walaupun ia membuat kerusakan, tetap ia akan diberikan rizki selama 10 tahun. Nah, setiap makhluk itu memiliki kadar rizki yang sudah ditentukan masing-masing. Jadi Maha Pengasih itu tidak pandang bulu. Kemudian kasihnya itu tidak terhitung, tidak bisa dengan apapun manusia itu menghitung nikmat dari Allah. Contoh ketika seseorang memakan sebutir nasi ya, mungkin dianggapnya itu adalah sebutir nasi, tapi ketika masuk ke dalam tubuh diproses, nasi itu memiliki glukosa jadi glukogen ya. Nah itu nanti berfungsi menjadi energi. Bayangkan dari sebutir nasi itu energinya itu disebar ke miliaran sel-sel yang ada di tubuh manusia. Itu ada miliaran sel ya, dan satu sel itu memiliki sistem ya. Itu sistemnya itu, ilmuwan itu menggambarkan seperti sebuah kota, ibaratnya kota Jakarta. Jadi satu sel itu seperti satu kota Jakarta. Bayangkan dari sebutir nasi ya. Dari sebutir nasi saja itu ada miliaran sistem seperti kota Jakarta ya. Ibaratnya ada 1 miliar kota Jakarta yang dihidupkan ya, dijalankan fungsinya itu hanya dari sebutir nasi. Itu dari sebutir nasi kita berapa butir yang kita makan, itu baru makan ya, belum lagi oksigen yang kita hirup ya. Ketika seseorang mau hirup oksigen, maka oksigen itu masuk ke aliran pembuluh darah, dan menurut ilmuwan ya, jika pembuluh darah manusia itu yang kecil-kecil itu dipanjangkan disusun menjadi satu garis lurus, itu melebihi lingkaran bumi. Itu bayangkan dari satu hisapan oksigen itu alirannya itu jika dihitung ya, itu diameter satu lingkaran bumi itu sekali hisap ya. Sehari itu berapa hisap? Nah itu pertama dari makanan, lalu dari oksigen, lalu apalagi ada lagi dari cahaya ya, kita tangkap seperti itu. Ada berapa triliun ya partikel cahaya yang masuk ke mata kita nih setiap detiknya itu ya. Sehingga kita bisa menangkap gambar. Kurang cahaya saja, jika kita menggunakan kamera HP, jika cahayanya kurang itu gambarnya redup yang tidak jelas. Mata manusia ini bisa melihat dengan tangkapan yang tajam itu karena ada miliaran atau triliunan partikel cahaya ya yang masuk ke mata manusia, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat. Itu baru manusia, belum lagi hewan-hewan yang lainnya ya. Ada frekuensi ya, seperti ada juga matahari ya. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah black hole. Black hole itu ketika ia makanannya itu adalah sebuah bintang yang sudah mati ya. Itu manusia mana yang sanggup memberi makan
sebuah black hole dengan sebuah bintang ya, tidak ada ya. Dan black hole itu tidak hanya satu, tapi ada miliaran bahkan triliunan ya. Jadi ada triliunan, Allah itu memberi makan pada triliunan black hole ya, yang sekali makan itu adalah bintang raksasa. Bayangkan bagaimana cara kita menghitung Allah yang maha pengasih ya, maka tidak akan bisa dihitung, tidak akan bisa dinominalkan ya. Dan yang lebih mengejutkan, lebih dahsyat lagi adalah maha pengasih Allah itu tidak stuck pada angka yang stabil ya, tapi angkanya itu terus mengembang. Seperti alam semesta ini terus mengembang. Nah, seperti manusia yang terus mengembang. Ketika masih janin ya, rezekinya itu kecil. Lalu ketika tumbuh dewasa, rezekinya meningkat, makin dewasa makin meningkat. Nah, rezeki Allah itu semakin lama semakin meningkat. Itu untuk manusia ya. Bayangkan pada alam semesta ini, alam semesta yang rezekinya itu sebesar ya, kayak seperti tadi black hole itu untuk makannya saja black hole itu membutuhkan bintang ya. Dan itu semakin lama semakin mengembang. Lama-kelamaan bintang-bintang yang mati itu diberi makan ke black hole, dan semakin lama itu semakin banyak rezeki yang diberikan. Contohnya juga pada manusia. Nah, ketika manusia telah meninggal ya, sebelumnya mungkin rezekinya berhenti itu. Nah, tapi ketika meninggal, justru jika ia beriman, ia akan mendapatkan rezeki yang miliaran kali lipat lebih dahsyat daripada yang ada di bumi yang telah dinikmati. Karena itu rezeki Allah itu selain tidak bisa terhitung, itu terus mengembang. Jadi benar-benar tidak bisa dihitung. Seandainya ada komputer yang paling canggih menghitung nikmat Allah ya, ketika sudah dihitung itu data yang dihasilkan itu mungkin sudah ketinggalan zaman ya, udah 1 juta tahun terlewati mungkin ya. Dan ketika mau dihitung lagi, didapatkan hasil yang sudah ditentukan, itu pun sudah ketinggalan, datanya sudah ketinggalan zaman ya, seperti itu ya. Sudah tidak berlaku lagi ya, saking begitu banyaknya nikmat yang diberikan. Dan yang terakhir adalah maha pengasih Allah itu tidak pernah punah. Tidak ada nikmat Allah yang punah di dunia ini. Contohnya ketika ada ini kita membahas tentang manusia dulu ya. Jika ada manusia yang berbuat kerusakan, maka manusia itu kan dipunahkan, lalu digantikan dengan generasi yang lebih baik. Jadi nikmat yang diselewengkan itu, yang menjadi keburukan itu, justru akan diganti dengan yang lebih baik. Jadi konsepnya alam semesta ini, keburukan itu akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Jadi nikmat itu akan terus bertambah dan tidak bisa dipunahkan ya. Sebagai contoh ada kasus ya di Gaza. Nah, di Gaza itu banyak terjadi peperangan ya, dan membuat kelaparan. Nah, ketika terjadi kelaparan seperti itu, tiba-tiba saja ada video ikan-ikan berdatangan ke pinggir-pinggir pantai. Jadi ada nikmat yang tercabut lalu digantikan dengan nikmat yang lainnya. Ada juga ketika terjadi krisis pangan, tiba-tiba banyak tumbuhan-tumbuhan liar bermunculan ya. Seperti itu. Jadi nikmat itu tidak bisa dihilang, tidak bisa dimusnahkan ya. Tapi ia akan terus muncul lagi yang dengan kemunculan yang lebih baik. Justru akan terus bertambah nikmat itu. Jadi konsep nikmat itu bertambah seperti alam semesta. Alam semesta itu saat ini belum mencapai ke tingkat yang alam semesta ini masih bisa hancur ya. Masih bisa hancur, bahkan ilmuwan mengatakan ya bisa suatu ketika akan hancur. Tapi di Al-Quran itu dijelaskan bahwa nanti alam semesta ini akan menuju ke titik keabadian. Nah, titik keabadian ini adalah suatu nikmat yang tidak bisa putus ya. Intinya adalah ya seperti itu.
Karena beberapa ilmuwan itu mengatakan bahwa sekarang alam semesta mengembang, tapi nanti seperti daun, seperti balon akan meledak. Ketika meledak, maka akan hancur semuanya. Jadi ketika nikmat itu sudah banyak, maka para ilmuwan tuh ada yang memprediksi bahwa nikmat itu akan hancur nantinya suatu ketika. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu meluaskan rizkinya. Begitu sudah mengembang, itu seolah-olah nanti dijaga, tidak akan bisa hancur lagi, sudah akan terus mengembang seperti ini dan akan sifatnya adalah abadi. Nah itu tadi Ar-Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang Ar-Rahim. Makna Ar-Rahim itu umumnya adalah Maha Penyayang ya. Nah bedakan antara pengasih dan penyayang. Nah, awalnya itu kata Ar-Rahman itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu satu ya. Itu satu, yaitu berhubungan dengan sayang ya. Namun ketika Islam muncul istilah dan pembeda ya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, di situ muncul perbedaan. Maksudnya apa? Ya nanti berhubungan dengan pengkajian secara ilmiah ya. Jika kata itu tidak dibedakan mungkin ya seperti itu kadang Allah itu mengeluarkan kosakata baru ya, yang tidak pernah didengar oleh orang Arab dan menjadi kosakata yang digunakan hingga saat ini. Nah kalau Ar-Rahim sendiri itu adalah mirip ya, masih satu akar kata dengan rahim wanita ya. Nah kurang lebih rahim itu fungsinya adalah seperti itu ya. Ar-Rahim itu ya fungsinya seperti rahim wanita. Rahim wanita itu fungsinya apa? Untuk menjaga janin yang ada di dalamnya ya. Sifatnya itu menjaga, melindungi, memberi nutrisi, ya, menumbuh kembangkan ya seperti itu kurang lebih. Nah, jadi paling tidak ada dua faktor ya dari janin dari rahim itu. Pertama adalah menjaga, yang kedua adalah melindungi. Nah, sifat dari ar-rahim itu pertama adalah menjaga ya. Ketika dikatakan maha ya, kembali lagi, maka maha itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditandingi oleh yang lainnya. Nah, jadi penjagaan dari Allah itu tidak akan bisa dilindungi, tidak akan bisa dilampaui oleh siapapun. Namun bedanya adalah Ar-Rahim ini khusus Maha Penyayang. Jadi Rahim itu khusus bagi orang-orang yang Allah sayang. Siapa orang-orang yang Allah sayang? Ya tentunya orang yang beriman. Nah, jadi orang yang disayang itu akan terus dijaga, Allah jaga. Semakin dia beriman, semakin disayang, maka kan semakin dijaga. Dengan apa penjagaannya? Pertama dengan pemikiran ya, dengan pemikiran. Jadi jika Allah sayang kepada seseorang, itu akan dijaga dengan pemikirannya. Pemikirannya itu akan menuju kepada kebaikan. Ia akan memiliki pola pikir yang jujur ya. Nah, jujur itu nanti mengantarkan pada kebaikan. Akhirnya ujung-ujungnya adalah keselamatan, yaitu surga. Nah, itu salah satu bentuk dari penjagaan ya, Allah yang Maha Penjaga itu. Seperti itu. Jadi seseorang yang sudah disayang oleh Allah ya, yang memiliki iman itu, jika ada seseorang yang ingin membawanya pada keburukan, itu tidak akan bisa karena ada penjagaan ya. Contoh misalnya dia bergaul dengan teman yang kurang baik ya, seperti itu. Nah, jika Allah sudah menjaga, seburuk apapun orang-orang yang ingin mengajaknya pada keburukan, itu tidak akan bisa karena sudah Allah jaga, pasti akan terlindungi ya, seperti itu. Contohnya adalah yang dari Al-Quran ya, itu contohnya adalah para nabi ketika ingin disesatkan ya, mungkin disesatkan. Nah, contohnya seperti Nabi Nuh ya, dikatakan gila
dikatakan hal-hal yang macam-macam ya. Tapi tetap aja Nabi Nuh itu beriman. Seperti Nabi Muhammad yang kita ngambil contoh seperti Nabi Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika ditentang oleh seluruh kaumnya, tetap saja Nabi Muhammad itu tidak geser ya. Pernah ditawarkan, udah masuk ikuti ideologi Quraisy saja, mau apa, mau jabatan, harta, wanita, dikasih semuanya. Tapi karena Rasul itu dijaga ya, Rasul kemudian mengatakan, jangankan harta tahta wanita, kalau kalian bisa memberikan saya matahari ya dan bulan saja, kalian berikan pada saya, maka saya tidak akan masuk ke ideologi kalian. Seperti itulah, itu bentuk penjagaan ya. Jadi jika seseorang sudah Allah sayang dan dijaga, maka tidak akan ada yang bisa menyelewengkan pemikirannya. Kemudian makna lain dari Ar-Rahim itu adalah, yang Rahim tadi adalah melindungi ya, melindungi. Rahim itu kan melindungi dari guncangan ya, dari jadi janin yang ada di dalamnya itu terlindungi dari guncangan. Nah, salah satu makna dari Ar-Rahim itu adalah tandanya adalah melindungi. Sebagai contoh ya, ketika Allah sudah sayang pada seseorang ya, yaitu yang beriman, maka Allah akan melindungi ia ya, melindungi ia dari apa? Dari keburukan. Misalkan orang-orang yang beriman itu memiliki musuh-musuh ya. Banyak orang yang tidak suka pada orang-orang jujur ya, seperti itu ya. Nah, ketika Allah itu sudah cinta pada orang yang beriman, maka Allah akan melindunginya ya. Melindungi dari apa ya? Dari gangguan-gangguan seperti itu ya. Ada yang ingin mencelakakan, ada yang ingin memfitnah, ada yang mendengki ya, ingin menjatuhkan. Nah, Allah akan melindungi. Entah bagaimana caranya itu tidak akan bisa terjadi ya. Hal-hal buruk itu tidak akan bisa terjadi. Kita kembali lagi, contohnya adalah kepada para nabi ya. Nah, contoh yang paling jelas itu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu ingin dibunuh ya oleh Fir'aun ya, maka Allah itu melindungi dengan cara apa? Justru yang ingin membunuhnya itu dibunuh dengan ditenggelamkan di dalam laut. Atau juga seperti Nabi Ibrahim ya, ketika musuh-musuhnya ingin membakarnya, Allah melindungi. Tidak tanggung-tanggung ya, perlindungan Allah itu sampai merubah hukum alam ya, hukum alam yang seharusnya tidak boleh dirubah ya. Allah sendiri sudah membuat hukum tidak boleh dirubah, tapi demi melindungi orang yang ia cintai ya, maka hukum alam itu dirubah. Api yang seharusnya panas dirubah menjadi dingin. Ya, seperti itulah, jika Allah sudah cinta kepada makhluknya, maka ia akan merubah hukum yang sudah terstandarisasi ya oleh Allah sendiri, itu akan dirubah ya. Tidak tanggung-tanggung akan berubah ya. Contohnya seperti Nabi Musa juga, tongkat itu tidak akan bisa hidup ya, tapi karena begitu cintanya pada hambanya ini, maka tongkat yang harusnya mati itu bisa dihidupkan menjadi seekor ular. Dan kepada Nabi Muhammad contohnya adalah ketika dalam peperangan ya, hampir seluruh peperangan itu yang terjadi di zaman Rasul itu hampir seluruhnya itu berakhir dengan kemenangan, dan itu sangat tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu ketika melakukan pertempuran, ia tidak akan melakukan pertempuran jika tidak bisa dipastikan akan menang. Jadi orang-orang kafir itu yang tidak beriman itu tidak akan memulai pertempuran jika ia tidak merasa yakin bahwa ia akan menang ya. Jadi secara data ya, pertempurannya itu pasti akan jomblang. Paling tidak itu 1:3. Jadi kalau misalnya muslim 1, orang yang tidak beriman itu 3, itu mereka berani melakukan pertempuran karena secara sistematis ya udah pasti kalah seperti itu.
Faktanya pertempuran selalu terjadi seperti itu, dan Rasul itu selalu menang. Kenapa? Karena dilindungi dengan apa? Salah satunya adalah dengan pasukan-pasukan yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat, yaitu malaikat. Dan hampir setiap dalam pertempuran Rasul itu selalu diturunkan malaikat untuk membantu ya. Jadi ini yang membuat hitungan angka kemenangan bagi mereka itu jadi hancur. Kenapa? Karena ada pasukan tambahan yang tidak terlihat oleh mata. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan terakhir ini yang cukup menarik ya. Kata Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ketika ada kata dengan ya, itu akan menghubungkan paling tidak dua kata atau dua kalimat ya. Itu pasti. Tapi di Bismillah ini itu tidak ada kata penghubungnya. Tiba-tiba saja dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harusnya ada kata sambungnya ya. Contohnya, nah ini yang akan kita bahas ya. Jadi Bismillah ini keunikannya adalah kata sambungnya itu diserahkan kepada manusia sendiri. Contoh ketika seseorang ingin makan ya, lalu dia mengucapkan Bismillah, maka kalimatnya itu akan menjadi dengan nama Allah aku ingin makan, atau aku makan dengan nama Allah. Nah, aku pergi dengan nama Allah, aku memakai pakaian dengan nama Allah, aku bekerja dengan nama Allah, aku belajar dengan nama Allah. Nah, jadi keunikan ayat ini ya, itu kalimat sambungnya itu Allah berikan kepada manusia sendiri. Silakan menyambung ya. Jadi seperti ayat yang bersambung ya. Jadi setengahnya itu dari Allah, setengahnya itu diserahkan pada manusia. Silakan isi. Jadi seperti sebuah esai ada titik-titik ya. Bismillah dengan nama Allah titik-titik-titik. Nah, Bismillah itu adalah firman. Titik-titik itu adalah manusia itu sendiri. Jadi di sini ayat ini seakan ingin menerangkan bahwa ayat ini akan menyesuaikan ya dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, ketika hal ini terjadi ya, secara otomatis itu manusia itu akan berubah menjadi seolah-olah menjadi firman. Nah, ini yang disebut firman yang berjalan. Kenapa dikatakan firman yang berjalan? Karena Bismillah itu firman, sedangkan yang berjalan itu manusia. Jadi kalau Bismillah itu ada di kitab ya, namanya itu jadi kitab. Tapi ketika Bismillah ini diucapkan oleh manusia, maka seolah-olah itu manusia yang mengucapkan Bismillah akan menjadi firman yang berjalan ya, seperti itu. Dan itu tingkatnya benar-benar akan menjadi firman yang berjalan ketika tingkatannya sudah tinggi ya, dan itu diawali oleh kata Bismillah itu sendiri. Dan ketika seseorang mengucapkan Bismillah dalam aktivitas ya, maka secara otomatis apapun aktivitasnya itu berubah menjadi ibadah dan dicatat sebagai pahala. Karena itu orang yang tidak membaca Bismillah itu dalam beraktivitas dikatakan itu terputus dari apa ya, terputus dari ibadah. Maksudnya ya sudah, jika ia tidak berbismillah maka di situ tidak ada nuansa ibadahnya. Tapi jika ia mengatakan Bismillah ketika yang beraktivitas, maka Allah catat itu sebagai sebuah rangkaian ibadah dan dicatat sebagai firman yang sedang berjalan ya, seperti itu ya. Kemudian ya, jika kita menggabungkan ya, mulai menafsirkan dari menggabungkan tadi keseluruhan katanya, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya adalah ketika seseorang mengucapkan ini dalam beraktivitas ya, contohnya adalah ia bekerja, maka secara otomatis itu rizkinya akan dijamin oleh sang pemberi rizki. Ketika ia mengucapkan Bismillah ya, ketika ingin menuntut ilmu, maka secara otomatis itu ilmunya itu akan diberikan, ditanggung ya, dijamin oleh sang pemberi ilmu.
Oke, sebentar. Kemudian ketika seseorang ingin contohnya adalah ingin ingin tidur mengucapkan bismillah, maka nikmat istirahat itu akan diberikan oleh sang pemberi ketenangan. Intinya adalah bismillah itu akan seperti doa dia. Bismillah itu seperti penyempurna apa yang diinginkan oleh manusia, apa yang diniatkan oleh manusia. Jadi jika seseorang mengerti tentang bismillah ini ya, seseorang berniat ingin melakukan aktivitas dengan diawali dengan bismillah, maka segala keinginan yang ia ingin dapatkan itu secara otomatis akan terkabul ya. Nah, nanti terkabul atau tidaknya itu sesuai dengan tingkatan iman seseorang, tingkatan iman masing-masing. Tapi intinya adalah hal itu kan tercover semuanya. Jadi mungkin jika seorang nabi ya ingin melakukan sesuatu dan beliau mengucapkan bismillah, mungkin langsung terjadi ya seperti itu. Hanya dengan bermodal bismillah itu, maka apapun yang dihajatkan itu akan menjadi kenyataan. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ketika seseorang mengucapkan bismillah dalam aktivitas, yang menggabungkan bismillah dalam aktivitasnya, maka ia akan terjaga dari mana? Dari kata Ar-Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyayang itu apa? Menjaga, memelihara. Nah, jadi ketika seseorang beraktivitas dengan mengucapkan bismillah, maka aktivitasnya itu akan dijaga dan dipelihara. Contohnya ketika seseorang itu beraktivitas, lalu ada musibah, ia bekerja, lalu ada kecelakaan misalnya, entah kenapa ketika karena bismillah itu ia terhindar dari kecelakaan tersebut. Atau ketika ia belajar lalu mencari-cari ilmu, ternyata ada ilmu yang menyimpang ya, entah mengapa ia jadi paham, oh ini salah, ini ilmunya kurang tepat, yang tepat adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan oleh manusia ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, itu akan diarahkan ya, akan dijaga, akan diberikan. Jadi intinya adalah ketika seseorang membaca bismillah dalam beraktivitas, ia akan mendapatkan keinginannya ya. Lalu ia akan dilindungi dalam mendapatkan keinginannya, ia akan dipelihara dari keburukan dalam ketika ia sedang menuju mendapatkan keinginannya ya. Mungkin itu saja pembahasan kita tafsir Al-Fatihah ayat pertama yang cukup panjang. Insya Allah kita bertemu dengan tafsir berikutnya ya, Al-Fatihah ayat kedua. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian atau ilmu yang kurang sempurna. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa kunjungi channel Rusdi Mengaji di YouTube, TikTok, dan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.